Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ayo kita mulai belajarnya ya. Anak-anak, kegiatan belajar hari ini adalah 1. Mengelompokkan benda berdasarkan bentuk dan warna. 2. Mengenal aturan menyusun benda. Dan yang ketiga, membuat karya menggunakan tanah liat. Kita mulai belajarnya ya anak-anak. Nah, kita akan mengamati dulu apa saja benda di sekitar kita. Nah, coba diamati gambarnya. Kurang lebih seperti ini anak-anak ya. Ada kursi, ada sepeda, ada alat-alat kebersihan, dan juga ada buah-buahan ya. Banyak sekali ya. Nah, anak-anak, manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warna benda berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Gunakan benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Apa saja benda di sekitar yang kamu ketahui? Nah, anak-anak ya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi, memerlukan benda-benda di sekitar kita, baik itu benda hidup ataupun benda yang tidak hidup. Bentuk, warnanya, semuanya memungkinkan berbeda-beda. Nah, anak-anak, sekarang kita mengamati ya. Nah, coba ini dilihat. Ada Udin dan Siti juga sedang bermain itu ya. Bermain apa anak-anak? Ya, bermain boneka dan juga bermain mobil-mobilan. Ya, mainan mereka itu juga termasuk benda-benda di sekitar mereka. Mereka menggunakan alat untuk bermain itu agar terhibur anak-anak ya. Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, kalau dibandingkan benda yang dipegang Siti sama Udin ya, anak-anak ya, kalau Udin memegang mobil-mobilan, warnanya merah, sedangkan Siti bonekanya berwarna coklat. Ya, ukurannya berbeda. Ternyata mainan boneka Siti lebih besar ya daripada mobil-mobilannya milik Udin. Tapi boneka Siti permukaannya sangat halus karena terbuat dari kain yang halus atau benang yang halus. Ya, benda-benda mereka, mainan mereka itu membuat mereka terhibur. Jadi masing-masing benda ini ada perbedaan warna, ada perbedaan bentuk, juga ada perbedaan ukuran ya anak-anak ya. Nah, sekarang ini ada beberapa benda, ada tas, buku, bola, ada dompet, ada jam dinding, kemudian ada penggaris segitiga, ada piring, ada sepotong kue, dan ada caping ya, atau topi Pak Tani. Nah, sekarang anak-anak kita kelompokkan benda tersebut sesuai dengan bentuk dan warnanya. Nah, untuk baris yang mendatar kita sepakati warna ya anak-anak. Dan sedangkan yang bentuknya itu yang kolom menurun, garis menurun. Nah, ini ada yang berwarna apa? Merah ya, buku, bola, dan penggaris segitiga warnanya merah.
ada lagi dompet, ada warnanya kuning. Ada piring, kemudian topi petani warnanya kuning. Kemudian ada yang warnanya hijau, tas, ada jam dinding dan juga kue. Ini sama warnanya pada gambar tersebut ya. Tapi coba kalian amati ya, yang menurun itu buku, dompet dan tas itu permukaannya berbentuk segi empat anak-anak ya. Kemudian ada bola, piring dan jam dinding permukaannya menyerupai lingkaran. Sedangkan penggaris segitiga, kemudian caping dan kue itu permukaannya mirip-mirip bentuk segitiga. Anak-anak sekarang sudah bisa membedakan ya dari warna dan bentuknya. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, kita diskusikan ya. Apa yang terjadi jika semua benda berwarna sama? Bayangkan anak-anak ya, di seluruh dunia ini, andaikan semuanya benda berwarna sama, apa yang terjadi ya? Nah, kita akan sulit membedakan benda satu dengan yang lainnya. Kita akan sulit membedakan buah yang mentah dan masak. Pemandangan juga menjadi tidak indah anak-anak ya. Coba bayangkan, kulit kita merah, rambut kita merah, semuanya merah, meja merah, lantai merah, tumbuh-tumbuhan semuanya merah, air merah. Nah, tentu kita akan sulit membedakan satu dengan yang lainnya karena semuanya ada satu warna. Seandainya kita kepingin memetik buah yang masih mentah dan yang sudah masak, kita juga sulit membedakannya anak-anak ya, karena warnanya merah semua. Nah, atau mungkin hijau semua. Dan tentunya pemandangan menjadi tidak indah. Kalau kita melihat pemandangan anak-anak ya, ada sawah yang menghijau, kemudian gunung yang dari jauh terlihat biru, air laut yang biru, awan yang putih ya, pohon yang menghijau, bunga yang berwarna-warni, indah sekali ya anak-anak ya. Alhamdulillah Allah telah menganugerahkan kita banyak warna sehingga kita bisa membedakan benda satu dengan benda yang lainnya dengan warna. Kemudian apa ya yang terjadi ya jika semua benda berukuran besar? Bayangkan anak-anak, semut besar, cacing besar ya, kemudian bola-bola semuanya besar, benda-benda berukuran besar, manusia semuanya sama besarnya. Apa yang terjadi anak-anak? Nah, kita juga akan sulit ya menyusun atau merapikan benda-benda tersebut ya. Nah, jadi ada yang memang benda dibuat ukurannya kecil, ada yang benda dengan ukuran yang besar. Nah, anak-anak, sekarang kita mengamati berikutnya ya. Nah, coba ini kalian amati anak-anak. Ini adalah gambar sebuah kamar. Menurutmu, apakah kamarnya rapi anak-anak? Kamarnya sangat rapi ya, bersih juga. Ini adalah kamarnya Lani. Kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Coba anak-anak diamati itu ya. Spraynya bersih, bantalnya tersusun rapi, lantainya bersih, bukunya juga rapi di tempat meja belajar ya. Kemudian mainannya Lani itu juga banyak, tapi juga disimpan di tempatnya, kotak khusus untuk tempat bermain. Nah, ini ya, rapi sekali nih kamarnya Lani. Nah, coba di rumah anak-anak rapikan tempat tidurnya masing-masing ya. Tunjukkan caranya ke orang tuamu. Kemudian kalau sudah rapi,
minta mama untuk menilai kerapiannya. Sudah bagus apa belum ya? Nah, ini anak-anak karena sudah tahu bagaimana caranya merapikan benda, mulai sekarang anak-anak membiasakan diri untuk merapikan kamarnya masing-masing ya. Nah, sekarang yuk kita cari informasi dari teman tentang kegiatan merapikan kamar. Kira-kira apakah temanmu bisa merapikan kamarnya sendiri ya? Nah, berikan tanda centang pada tempat yang benar. Kolom 1 nomor, kolom 2 nama teman yang kamu wawancarai siapa ya. Mungkin selain teman kalian bisa mewawancarai saudara kalian di rumah. Kemudian apakah mereka membersihkan kamar atau tempat tidurnya sendiri apa masih dibantu sama orang tua? Nih contoh ya. Teman kalian yang namanya Arsy, ternyata dia sudah pintar merapikan kamarnya sendiri. Jadi kita buat centang di kolom untuk yang sudah merapikan kamarnya sendiri ya. Kalian bisa cari tahu lebih banyak lagi. Dan tentunya kalian bisa termotivasi ya kalau misalnya teman kalian banyak yang sudah bisa merapikan kamar tidurnya sendiri. Anak-anak, menjaga kerapian termasuk bagian dari tata tertib atau aturan ya. Tata tertib itu aturan. Tempat yang rapi akan membuat kita nyaman. Tentu saja ya anak-anak ya. Coba kalau tempat kita tidak rapi ya, berserakan di mana-mana, kotor di mana-mana, tentunya kita tidak bisa merasa nyaman. Dimanapun berada, kita harus menjaga kerapian, baik itu di rumah atau di sekolah. Jadi tidak cuma di sekolah aja nak ya, kita membiasakan untuk rapi, tapi di rumah juga ya. Atau sebaliknya, bukan hanya di rumah saja. Di sekolah itu kan ada penjaga tukang kebersihan, tukang bersih-bersih, biar mereka aja. Enggak ya, kita punya tanggung jawab juga untuk menjaga kerapian. Benda yang tersusun rapi akan tampak indah dipandang ya. Rapi sesuai dengan tempatnya. Nah, tahukah anak-anak bagaimana cara merapikan benda-benda? Yuk sekarang kita lihat contohnya ya. Ini adalah contoh aturan merapikan benda. Nah, ini kegiatan merapikan benda di rumah. Contohnya apa saja? 1. Merapikan tempat tidur setiap pagi. Jadi kalau bangun tidur, usahakan anak-anak merapikan tempat tidurnya sendiri ya. Bantalnya ditata rapi, gulingnya ditata rapi, kemudian spraynya juga, kemudian itu selimutnya dilipat sendiri ya anak-anak ya. 2 contohnya, buku dan alat tulis tertata rapi di meja belajar ya. Setelah belajar, bukunya disusun rapi, alat tulis yang lain juga ditaruh pada tempatnya. Pakaian dilipat dengan rapi, disimpan di almari ya. Ini untuk pakaian yang bersih anak-anak ya. Sudah baru dicuci, kemudian disetrika. Nah, ini dilipat rapi, disimpan di almari. Sedangkan pakaian yang kotor bisa ditaruh di mesin cuci atau keranjang khusus untuk pakaian kotor ya. Kemudian sandal dan sepatu ditaruh di rak sepatu ya. Kalau pulang dari bepergian atau mungkin pulang dari sekolah ya, sepatunya harus ditaruh pada tempatnya, yaitu di rak sepatu. Kemudian yang ini ya, sering kalian lakukan di rumah, pasti punya banyak mainan ya. Anak-anak setelah bermain, mainannya disimpan pada tempatnya ya. Jangan ditinggal gitu aja ya. Kemudian contoh aturan merapikan benda berikutnya adalah di sekolah anak-anak ya. Yang pertama contohnya, rapikan buku dan alat tulis di atas meja belajar. Di sekolah itu kan masing-masing punya bangku ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya habis belajar kemudian ada bel istirahat ya, sebelum istirahat buku alat tulisnya harus dirapikan dulu. Kalau alat tulis misalnya pensil, penghapus, masukkan ke kotak pensil ya. Buku
jangan dibiarkan terbuka, ditutup kemudian ditaruh di atas bangku ya. Luruskan bangku belajar ya. Nah, ini lurus dari depan ke belakang itu ya. Atau mungkin kalau misalnya berkelompok ya, tetap dijaga kerapiannya ya. Kemudian letakkan kembali buku di rak dengan rapi. Apabila anak-anak pergi ke perpustakaan ya, meminjam buku, maka bukunya dikembalikan lagi pada rak yang sesuai. Kemudian nomor 4, atur pajangan kelas dengan rapi. Nah, di dalam kelas itu anak-anak biasanya banyak pajangan, yaitu pajangan hasil karya belajar kalian. Itu harus diatur, ditata dengan rapi ya anak-anak ya, agar kelasnya menjadi indah. Kalau kelasnya indah, itu kita akan betah dan senang belajar di dalam kelas. Kemudian yang kelima, kembalikan alat-alat belajar di tempatnya. Contohnya kalau kita meminjam alat-alat belajar dari misalnya laboratorium ya, kita pinjam misalnya replika bangun ruang gitu ya, atau mungkin alat-alat yang lainnya, timbangan, itu kita kembalikan lagi pada tempatnya. Misalnya alat-alat musik, kita kembalikan lagi pada tempatnya. Nah, sekarang kita mencoba membuat benda kesukaan menggunakan tanah liat ya anak-anak ya. Nah, ini benda di sekitar kita yang bisa kita bikin sendiri ya. Apa itu tanah liat? Tanah liat adalah jenis tanah yang bisa dibentuk karena teksturnya yang liat dan lunak. Jadi tanah liat khusus ini ya anak-anak ya. Nah, tanah liat juga disebut dengan tanah lempung. Tanah liat merupakan bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat karya kerajinan 3 dimensi. Ini contohnya adalah benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat ya. Nah, ini ya. Nah, apa itu karya 3 dimensi? Masih ingat anak-anak? Yaitu karya yang bisa dilihat dari segala arah. Dari depan, samping, atau belakang itu bisa dilihat. Seperti ini ya. Nah, kalau di kota-kota itu biasanya susah ya gak mendapatkan tanah liat ini ya. Tapi di daerah pinggir kota atau mungkin daerah pedesaan ini masih banyak anak-anak tanah liat ya. Tapi kita bisa beli anak-anak ya, tanah liat di pengrajin keramik biasanya itu ada. Nah, bagaimana cara membuat benda dari tanah liat? Nah, yang pertama siapkan tanah liatnya ya. Biasanya diberi air sedikit anak-anak biar lebih lunak. Kemudian yang kedua dibentuk ya, bentuk tanah liat. Ya, dibentuk benda yang kamu inginkan, bisa bentuk tempat pensil, bisa bentuk cangkir, bisa bentuk mangkok atau vas bunga ya. Kemudian setelah dibentuk, keringkan tanah liat. Nah, kita keringkan di bawah sinar matahari. Kalau di pabrik itu biasanya dibakar anak-anak ya. Tujuannya apa? Biar tanahnya menjadi keras ya, sehingga tidak lembek lagi ya. Kemudian setelah kering, sudah keras, hiaslah tanah liat yang sudah kering ya. Biasanya diberi cat atau diwarna. Nah, jadi anak-anak, inilah langkah-langkah membuat benda dari tanah liat. Nah, anak-anak selamat mencoba membuat karya dari tanah liat. Tapi jika kalian sulit mendapatkan tanah liat, kalian bisa membuat bentuk benda dengan bahan plastisin anak-anak ya. Atau mungkin kalian menyebutkan dengan istilah malam ya, atau plastisin. Nah, untuk karya-karya dari tanah liat di sekitar kita, contohnya apa saja? Ya tadi keramik ya, itu dari tanah liat. Kemudian kayak guci ya, kemudian piring dari tanah liat, cobek ya. Ada lagi tanah liat yang digunakan untuk bahan bangunan, itu contohnya untuk membuat batu bata dan juga untuk membuat genteng ya. Nah, kemudian kegiatan bersama orang tua ya, kalian bisa bersama orang tua bersama-sama merapikan benda-benda di rumah.
Alhamdulillah kegiatan hari ini telah selesai. Setelah belajar, semoga anak-anak bisa menjaga kerapian benda-benda di sekitar kalian ya, dan membiasakan untuk menjaga kerapian ya. Selalu patuh dengan orang tua di rumah. Salam sehat, penuh semangat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok.